Balkahnya berapa? Balkahnya ada 5. 5. Ya. Balkahnya ada 5. Operasi buoynya berapa? Buoynya 6. Buoynya 6. Buoynya 6. Berapa blong? 20 blong. 20 blong. Pancing 1.200. Berarti... Nama saya Komang Artawan, Observer Indonesia, ID 011-P-2021. Saya di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Dit Sumber Daya Ikan. Penugasan saya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Tugas dan job desk kami adalah mengamati dan melaporkan semua hasil tangkapan yang di laut yang akan didaratkan di Pelabuhan Benoa. Sudah 2 bulan Komang melaut bersama kapal operasi Perintis Jaya Internasional di perairan Lepas Selatan Bali. Keberadaan Komang dalam setiap operasi penangkapan ikan menjadi sangat penting. Kami mendata seluruh hasil tangkapan yang dihasilkan di laut dan kami melaporkan ke pusat sebagai Kaltiasel untuk statistik hasil tangkapan. Hasil tangkapan semua fresh tuna, Pak, ya? Iya. Ada campuran. Ada bluefin nggak naik, Pak? Ada. Di musim melaut kali ini, KM Perintis Jaya Internasional tak hanya berlimpah hasil tangkapan tuna sirip kuning dan tuna mata besar. Mereka mendapat kejutan dengan tertangkapnya beberapa ekor tuna sirip biru selatan. Ikan laut yang jadi primadona di Samudra Selatan. Keluarga ikan tuna yang lebih akrab disebut dunia dengan Southern Bluefin Tuna, SBT. Lebih banyak SBT yang tertangkap mata pancing rawai atau longline pada bulan Oktober dan November. Bulan Oktober dan November itu kalau menurut pengamatan saya dan biasa juga kami mengobrol dengan kapten kapal-kapal penangkap bahwa suhu air sangat meningkat dinginnya, karena dengan suhu air yang dingin mereka mulai seperti melakukan migrasi di samudera dengan cuaca yang suhu dingin, karena SBT itu atau bluefin tuna itu sangat dominan di daerah suhu dingin. Tuna sirip biru selatan atau SBT berukuran sangat besar, paling besar di antara semua jenis tuna yang hidup di Indonesia. Beratnya bisa mencapai 200 kg, panjangnya bisa lebih dari 2 meter, bertahan hidup hingga usia 40 tahun. Mereka hidup berkelompok dan aktif beruaya atau berpindah secara horizontal di Samudra Selatan, menuju perairan tropis dan sejuk untuk mencari makan. Betina dewasa menghasilkan jutaan telur dalam satu periode pemijahan. Pembiakan berlangsung dari bulan September hingga April di perairan hangat selatan Pulau Jawa. SBT remaja berumur sekitar 3 tahun berpindah atau beruaya ke selatan menuju pantai barat Australia. Selama musim panas, bulan Desember hingga April, mereka berkumpul di permukaan di lepas pantai Australia. Saat musim dingin, mereka menyelam lebih dalam di perairan samudra, mulai dari kedalaman 500 hingga 1000 meter. Di kedalaman ini, SBT beruaya lintas samudra, mulai dari Samudra Pasifik Selatan di sisi barat, Samudra Hindia hingga Samudra Atlantik Selatan, dekat dengan Afrika Selatan. Aktivitas perpindahan atau ruaya sangat bergantung pada ketersediaan makanan berupa ikan-ikan kecil. Indonesia dengan diapit 2 samudra besar, Hindia dan Pasifik, menjadi tempat yang strategis. Rumah yang nyaman untuk tuna sirip biru selatan singgah dan memijah. Titik itu ada di zona ekonomi eksklusif Indonesia, selatan Pulau Jawa. Southern Bluefin Tuna, ya kita sebut ikan tuna sirip biru ya. Ini merupakan komoditas yang penting ya, bernilai ekonomi tinggi, dan kita bersyukur bahwa negara kita memiliki sumber daya ikan tuna sirip biru tersebut. Ini berada di Samudra Hindia ya, Samudra Hindia, dan untuk bagaimana kita
mengelola dan memanfaatkan ikan SBT ini, maka kita tergabung dalam organisasi regional atau RFMO. Data penelitian International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) pada tahun 2014 menyatakan bahwa SBT masuk dalam 10 besar hewan yang terancam punah. Indikator penelitian ini berdasarkan pada penurunan jumlah telur yang berkembang selama kurun waktu 36 tahun. Terhitung sejak 1973, jumlah telur ikan yang berkembang mengalami penurunan drastis hingga 85,4%. Bisa diartikan selama kurun waktu 36 tahun ini, populasi SBT kurang dari 15%. Aktivitas penangkapan ikan berlebihan selama beberapa tahun terakhir menjadi akibat hampir punahnya SBT. Konsumsi SBT yang tinggi di pasaran dunia mendorong aktivitas ini. Di Indonesia, kondisi populasi SBT serupa dengan populasi dunia, namun kondisinya sedikit lebih baik. Masyarakat Indonesia tidak memiliki kultur konsumsi SBT dengan jumlah besar, sehingga tak ada perburuan ikan yang masif. Perairan Indonesia juga masih menjadi rumah yang aman bagi SBT memijah dan beruaya. Kelestarian sumber daya ikan ikan tuna sirip biru ini memang menjadi concern kita tentunya. Beberapa langkah tentunya baik pengelolaan perikanan di tingkat nasional maupun tadi di organisasi regional tadi kita aktif. Di tingkat nasional kita sudah akan menerapkan namanya penangkapan ikan terukur. Jadi ini mengkombinasikan aspek-aspek pengelolaan perikanan, termasuk di dalamnya aspek ekonomi, aspek sosial dan lingkungannya, sehingga terjadi keseimbangan, tidak hanya menangkap. Dan kita mengarah kepada penangkapan terukur berbasis kuota. Laut Indonesia memang menyimpan beragam kekayaan. Namun demikian, pemerintah Indonesia tak lantas jumawa dengan potensi alam ini. Menjaga laut adalah hal paling penting untuk merawat kehidupan hari ini dan masa depan. Sepanjang tahun 2022, sejak bulan September, kapal longline atau rawai penangkap ikan tuna sandar di Pelabuhan Umum Benoa, Kuta Selatan, Denpasar, Bali. Pelabuhan ini menjadi pelabuhan terbesar industri tuna nasional. Tak hanya sebagai tempat sandar kapal pengangkut ikan tuna, di pelabuhan ini menjadi satu-satunya tempat pengolahan SBT di Indonesia. Kenapa ada kapal perikanan di Pelabuhan Umum Benoa? Itu dimulai sejak ada pada tahun 1981 BUMN pada saat itu PT Perikanan Samudra Besar atau PSB itu memulai aktivitas di Pelabuhan Umum Benoa. Untuk sekarang ini jumlah kapal perikanan yang ada di Pelabuhan Umum Benoa itu sejumlah 797 jumlah kapal, di mana 40% dari jumlah kapal tersebut adalah kapal yang melakukan aktivitas untuk perikanan tuna. Ya, kalau kita lihat dari jumlah produksi tuna, sampai dengan sekarang ini produksi tuna khususnya yang melakukan penangkapan di Samudra Hindia, kapal-kapal dari Benoa itu sekitar 60% produksinya yang dihasilkan dari seluruh total produksi yang ada di Samudra Hindia. Kemudian untuk short-term blue tuna sendiri itu ya dari jumlah kuota yang diberikan dari RFMO sejumlah 1023 ton itu didominasi semuanya, hampir semua lah, 98% itu dari produksi dari kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Umum Benoa. Bulan November adalah puncak aktivitas pendaratan kapal penangkap ikan tuna di Pelabuhan Umum Benoa. Aktivitas bongkar muat hasil tangkapan ini berpusat di dermaga perikanan sisi barat Pelabuhan Umum Benoa, Bali. Tempat ini jadi titik terdekat dari aktivitas perpindahan atau ruaya SBT dewasa di Samudra Hindia. Di zona 537 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Tuna
Tuna sirip biru selatan atau SBT dalam kondisi segar adalah bagian dari berkah yang tak terduga bagi para pelaut Nusantara. Hasil tangkapan SBT mendapat perlakuan khusus. Sejak ditangkap di laut lepas hingga pasca proses di unit pengolahan ikan Pelabuhan Umum Benoa, SBT harus melewati prosedur validasi. Hitler Sumah adalah sang validator SBT. Dia bertugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Unit Pelayanan Pelabuhan Umum Benoa. Tugas sehari-hari saya, begitu ada kapal bongkar atau kapal yang membawa SBT, entah itu dari kapal penangkap ataupun kapal pengangkut, saya akan melakukan pemeriksaan pengecekan tagging atau tadi KTP ikan itu tersebut. Setelah itu saya melakukan verifikasi ke lapangan, kemudian saya balik ke kantor untuk memvalidasi dokumen yang akan diajukan sama teman-teman untuk keperluan ekspor. Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai efektif merekam data tangkapan SBT sejak 1 Januari 2010. Prosedurnya menggunakan sistem CDS, Catch Documentation Scheme. Sistem perekaman data ini diadopsi dari resolusi Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang diterbitkan pada tahun 2005. Aturan ini juga didorong Produk Hukum Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang pengesahan Konvensi CCSBT. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Saya Sondang, Bu, mengajuin dokumen bluefin untuk ekspor hari ini. Mbak, saya cek dulu ya kelengkapannya. Baik, Bu. Hitler memvalidasi 3 dokumen penting yang berkaitan dengan hasil tangkapan SBT. Dari PT Pelis Jaya Internasional. Ya. Pertama, Catch Tagging Form, CTF, atau formulir label tangkapan. Kedua, Catch Monitoring Form, CMF, atau formulir pemantauan tangkapan. Ketiga, Re-Export or Export After Landing of Domestic Product Form, REF, atau formulir ekspor ulang atau ekspor produk dalam negeri. Serangkaian prosedur validasi ini sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Jadi penting ya, maksudnya ikan itu punya KTP itu. Jadi bisa untuk melakukan pengontrolan yang tadi saya bilang, untuk pengontrolan kuota supaya kita tidak melakukan overfishing, penangkapan. Jadi bisa untuk keuntungan bagi kami. Jadi negara tidak, istilahnya nanti tidak di blacklist lah sama negara luar karena kita kelebihan kuota ataupun dikasih denda atau seperti payback atau membayar kembali. Terus untuk perusahaan sendiri tidak memperhambat untuk ekspornya seperti itu. Hingga kini Indonesia terus melakukan perlindungan tuna sirip biru selatan SBT dari kepunahan. Konservasi SBT tidak hanya dilakukan dengan upaya preventif secara internal, namun juga melakukan kerjasama regional. Tahun 2008, pemerintah memutuskan bergabung dengan organisasi regional yang fokus dalam upaya konservasi tuna sirip biru selatan SBT. Karena apa? Ini ikan tuna sirip biru ini sifatnya dia berwaya atau bermigrasi. Jadi tidak hanya di perairan Indonesia, sehingga negara-negara lain yang berkepentingan atau berada di wilayah pengelolaan perairan Samudra Hindia tadi itu juga beberapa sebagai anggota dari organisasi yang namanya CCSBT. CCSBT ini kepanjangannya daripada Commission for Conservation of Southern Bluefin Tuna. Jadi kita aktif dan kita berupaya berjuang supaya kita mendapatkan hak pemanfaatan. Jadi kita bisa menangkap ikan sirip tuna biru ini juga bersama-sama dengan negara lainnya. Pada awal bergabung menjadi anggota CCSBT, Indonesia hanya mendapat kuota tangkap kurang dari 1.000 ton per tahun. Jadi acuan utamanya sekarang hanya satu, yaitu historical catch. Jadi sejarah penangkapannya. Selanjutnya digunakan variabel-variabel perhitungan. Sehingga itu
menjadi patokannya, historical catch. Nah, ini sedang kita perjuangkan supaya ada variabel lain. Misalkan kita sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya cukup luas ya, panjang garis pantainya juga sangat panjang. Kemudian kita juga sebetulnya daerah tempat ini bertelurnya ikan itu SBT itu, sehingga wajar kalau kita berjuang untuk penambahan variabel ini supaya kuotanya juga meningkat. Pada sidang tahunan CCSBT tahun 2020, Indonesia mampu menambah kuota tangkapan SBT sebanyak 100 ton. Angka ini setara dengan 30% total kenaikan tangkap global pada periode 2021 hingga 2023. Total kuota SBT di perairan Indonesia kini mencapai 1.123 ton. Putuh Swadela, anggota delegasi Indonesia dalam sidang tahunan CCSBT yang berlangsung pada 12 hingga 16 Oktober 2020 lalu. Ini adalah sidang CCSBT pertama yang dia ikuti di tengah kondisi pandemi COVID-19. Segala bentuk negosiasi dilakukan secara daring. Jadi pada saat sidang CCSBT itu berlangsung tahun 2020, sebenarnya kan memang sebelumnya Indonesia mengalami over kuota di tahun 2019-2020. Jadi ini agak berat juga untuk Indonesia mendapatkan tambahan kuota, gitu kan sebenarnya. Jadi ada sedikit perjuangan lah untuk negosiasi yang dilakukan oleh ketua delegasi saat itu Bapak Trian Yunanda. Tetapi pada saat itu ada target kalau ada tambahan kuota, karena Indonesia itu merupakan negara pantai berkembang, lalu merupakan areanya spawning ground untuk Southern Bluefin tuna sirip selatan, dan juga kita didominasi oleh banyaknya kapal-kapal yang menangkap di ZEE, tidak hanya laut lepas, kapal-kapal kecil juga, gitu kan. Maka secara diplomasi, ketua delegasi menyampaikan bahwa target kita penambahan kuota tidak bisa hanya 5,3%. Itu akhirnya negara anggota yang lain sampai membuat pertemuan tanpa Indonesia. Mereka negosiasi selama sekitar 1 jam. Akhirnya setelah selesai kembali lagi ke plenari, dan akhirnya mereka memutuskan Indonesia dapat tambahan 80 ton saat itu. Mereka masih mau dari 306 ton, 80 ton untuk Indonesia, silahkan. Tapi 80 ton itu kan kurang nih, gitu kan. Akhirnya negosiasi lagi, kami inginnya genap 100 ton. Setelah berapa lama mereka tidak mau tuh, stuck di situ, negosiasi berjam-jam, sampai akhirnya ketua delegasi saat itu menyatakan apabila kami tidak genap mendapatkan 100 ton, tidak ada tambahan voluntary, kami mungkin akan walk out. Kami walk out dari pertemuan ini, CCSBT. Nah, akhirnya saat itu chair kembali lagi negosiasi dengan member lain, bukan negosiasi lah, akhirnya berdiskusi. Mereka planning akhirnya di detik-detik terakhir saat chair mau menutup sesi tersebut, Australia akhirnya raise hand, menyatakan bahwa Australia bersedia untuk melakukan transfer kuota mereka sebesar 7 ton kepada Indonesia. Akhirnya di hari terakhir itu, sudah sore sekali itu, pokoknya kita sudah overtime lah pertemuannya, berhari-hari. Akhirnya Indonesia genap mendapatkan tambahan 100 ton untuk kuota di blok kuota di tahun 2002 hingga tahun 2021 hingga tahun 2023. Partisipasi aktif Indonesia pada CCSBT sangat penting bagi pengelolaan hasil tangkapan tuna sirip biru di dunia. Hal ini sebagai bentuk pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penentuan penambahan kuota ini belum sepenuhnya adil bagi Indonesia. Namun hal ini justru menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk semakin fokus pada penangkapan ikan yang terukur. Perairan Indonesia dianugerahi pencipta dengan adanya populasi SBT. Ikan pelagis dengan harga fantastis menjadi tangkapan istimewa bagi nelayan dan perusahaan perikanan Nusantara.
Jika tangkapan SBT segar dengan ukuran besar dan masuk dalam kategori kualitas ekspor Jepang, harganya bisa mencapai miliaran rupiah per ekor. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan memberi wewenang penangkapan dan pengelolaan ikan tuna pada pengusaha perikanan Nusantara untuk memenuhi kuota SBT sesuai dengan aturan sisi SBT. KKP melalui Dirjen Perikanan Tangkap juga mengawasi kegiatan penangkapan SBT agar tidak melebihi kuota, serta mengatur mekanisme penangkapan ikan agar tidak merusak ekosistem habitat SBT di perairan Nusantara. Salah satu organisasi yang menaungi para pengusaha ikan tuna itu adalah Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI). Sejak terbentuk di Bali pada tahun 2003, ATLI memiliki 127 anggota dengan 270 kapal operasi dan kapal angkut. Wilayah operasinya ada di Samudra Hindia, membentang di selatan Pulau Jawa hingga Pulau Nusa Tenggara. Setelah Indonesia mendapatkan kuota dari CCSBT, dari RFMU, itu diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan yang memiliki atau mengelola kuota SBT tersebut. Kemudian oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diserahkan hanya kepada 2 asosiasi saja di Indonesia, yaitu ATLI itu sendiri, dan yang kedua asosiasinya adalah Aspertadu, Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu. ATLI juga beranggotakan unit pengolahan ikan, UPI. UPI berdiri di dermaga perikanan sisi timur, barat, dan selatan Pelabuhan Umum Benoa. Melalui aktivitas UPI, SBT akan diproses menggunakan uji kendali mutu secara ketat sesuai standar CCSBT. Tahun 2022 dan 2023 itu jumlah kuota untuk ATLI yang persentasenya 96,19% itu jumlahnya adalah 992 ton saja. Dari 992 ton itu, kalau anggota atau kapal mendapatkan ikan bluefin tuna itu, yang bisa dipertahankan segar itu bisa diekspor langsung ke Jepang dengan pengiriman fresh tuna. Kemudian yang tidak bisa diekspor segar mulai dibekukan, kemudian dilakukan pemotongan, dilakukan dengan model potongan-potongan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, setelah beku ini diekspor potongan, ada yang berbentuk loin, ada yang berbentuk potongan-potongan lagi ini stick ya. Nah, kemudian itu akan diekspor juga ke Jepang, ke Amerika, yang pada umumnya 2 negara itu saja, sedikit ke Eropa. Di pasar dalam negeri, SBT yang tidak lolos uji kendali mutu ekspor dijual dalam bentuk potongan di pasar retail dan pasar tradisional. Ikan tuna jenis ini menjadi komoditas pasar yang diminati. Namun sayang, jumlahnya sangat terbatas. Kenikmatan potongan daging SBT segar ini dapat dirasakan di restoran khas Jepang yang ada di Indonesia. Seperti kedai milik Chef Uki yang terletak di Bintaro, Tangerang Selatan ini. Sejak membuka kedainya pada tahun 2008, Chef Uki menyediakan menu aneka olahan SBT, mulai dari daging mentah segar sashimi hingga sate. Harga per porsinya berkisar antara Rp95.000 hingga Rp175.000. Karena ada kelebihan-kelebihannya yang nggak bisa didapat dari ikan lain, termasuk ikan eksklusif lah, gitu. Jadi dari tekstur, rasa, dan kandungan-kandungan di dalamnya tentunya. Jadi seperti kadar lemaknya yang tinggi, tapi lemaknya lemak baik ya, lemak ikan. Malah saya sebut kalau toro itu wagyu from the sea, jadi wagyu dari laut. Gitu. Karena saking enaknya, empat belingnya seperti wagyu gitu, rasanya yang lembut, berlemak, gurih, seperti itu. Dan agak langka ya jenis ikan itu ya, karena dia di laut dalam ya. Lalu untuk mendapatkan kadar lemak yang tinggi, ikan tuna itu harus di atas 100 kilo. Diambil bagian perutnya saja, daging bagian perut. Itu yang paling mahal.
Setiap hari selalu ada pelanggan yang membeli menu olahan SBT ini. Sashimi dan beragam olahan toro SBT ini digemari pecinta sushi Indonesia. Dibandingkan dengan ikan lain, tuna sirip biru selatan ini menurut aku dia rasanya lembut, rasanya gurih, terus dari teksturnya kan dia lembut ya, lembut banget gitu di mulut, jadi juicy gitu kan. Chef Uki membutuhkan setidaknya 150 kg daging SBT segar dalam sebulan untuk memenuhi pesanan pelanggan di 3 kedainya. Baginya, menyediakan SBT bukan hanya soal keuntungan, namun juga fungsi edukasi. Penting bagi saya karena begini, tuna sirip biru sementara ini saya masih pakai supplier dan ikan lokal ya, yang tangkapan di Indonesia. Ada beberapa ikan yang saya mesti impor ya dari negara lain. Saya berpikiran kalau penjualan saya bagus, kalau pemakaian saya bagus, otomatis saya akan juga bisa membantu para nelayan-nelayan penangkap ikan lokal juga. Dan saya pikir kedepannya akan bisa makmur bersama lah. Gitu. Potensi tuna sirip biru selatan SBT adalah anugerah alam Indonesia yang tak dimiliki negara di belahan bumi lainnya. Kerjasama berbagai stakeholder untuk menjaga kelangsungan hidup populasi SBT di perairan Nusantara sangat penting. Tak hanya untuk menghindari kepunahan SBT, tapi penting bagi keseimbangan ekosistem laut Indonesia yang berkelanjutan untuk generasi hari ini dan masa depan.